Sudahlah, Shun-san, istirahat dulu. Kamu semalaman nggak berhenti sama sekali. Badan baja pun nggak bakal kuat. Mau mati apa? Nggak bisa, bos. Kakak dan ipar meninggal kecelakaan, ninggalin 3 anak kecil. Saya juga ngurusin seorang anak angkat. Empat mulut buat diswapen. Keluar rumah aja semuanya butuh biaya. Kalau saya nggak kerja keras sekarang, mereka mau makan apa? Mau sekolah gimana? Shun-san, Bukan saya mau ngomongin kamu. Sekolah itu hal yang mahal. Kita lakuin apa yang sanggup aja. Kamu sampai jual harta benda untuk biayain mereka. Pantas nggak? Lebih baik cepat suruh mereka belajar keahlian. Atau bantu-bantu kamu kerja kecil, kan juga bisa hidup. Nggak mungkin, bos. Anak-anak saya itu pintar banget. Mereka semua cocok buat sekolah, nggak kayak saya yang cuma begini. Saya tak ingin mereka hidup seperti saya, tinggal di pegunungan ini. Setiap tetes keringat saya, mungkin bisa bikin mereka keluar dari gunung ini. Pantas banget. Shen-san, saya benar-benar nggak tahu mau gimana sama kamu. gaji bulan ini tak bayar dulu sekarang. Cepat pulang dan istirahat dengan baik. Dui penting, tapi nuava juga penting. Terima kasih, bos. Aku baik-baik saja, benar-benar baik, lihat deh. Aku masih bisa kerja, beneran bisa. Shun-san, Shen Qingge, liburan kok masih ngerjain PR? Kesini nonton TV, acaranya lucu. Nggak mau, PR belum selesai. Udah, ayo. Ngapain manggil dia? Dia kan nunggu Paman San pulang buat pamer PR dan cari muka. Ngapain peduli dia? Kakak kedua, cepat kesini, acara berikutnya mau mulai. Shen Qingge, terus aja pura-pura jadi murid teladan. Shen Qingge, carry muka, ya? Aku nggak bakal kasih Kalau berani, coba rebut. Shen Ye, itu tugas saya. Kembalikan. Hei, Bang. balikin. Mau main lagi? Paman ketiga kalian kena mas. Apa? Dok, bagaimana kondisi ayah saya? Pasien kepalanya terkena benda berat. Bisa menyebabkan gegar otak. Saya sarankan rawat inap minimal seminggu untuk mencegah hematoma intrakranial yang berkembang lambat dan komplikasi lainnya. Kalau terjadi sesuatu, Bisa jadi masalah besar. Saya tidak ingin rawat. Pak X, Pak. Paman ketiga. Tuan Shen, kamu sudah sadar. kenapa kamu turun? Cepat kembali ke tempat tidur. Kondisi kepala belum jelas. Harus dirawat inap untuk pengamatan. Kalau tidak diobati, nanti ada apa-apa. Itu bakal serius sekali. Dot, kalau dirawat inap pasti mahal sekali ya. Saya nggak mau dirawat, saya baik-baik saja, kepala saya masih jernih kok. Kamu bisa berpikiran seperti itu? Dirawat inap. ITU Demi Keselamatan Nyawamu. Iya, kamu lebih pilih uang daripada nyawa. Ini terjadi di tempat usahaku, karena aku nggak memperhatikanmu. Biaya pengobatan ini aku tanggung. Inap dan obat semua aku urus. Fokus untuk berobat dengan tenang. Pak Lee, aku paham niat baikmu. Kamu nggak mudah, aku nggak tega pakai uangmu. Dot, tubuhku aku tahu kondisinya, cuma pusing. Istirahat saja, lagian rawat inap itu butuh banyak uang. Uangnya harus buat sekolah anak-anak, kan? Pak, mohon ikuti kata dokter. Ya, lukamu lebih penting dari apapun. Kalau sampai harus. Aku nggak sekolah. Aku kerja cari uang buat obati Bapak. Paman, aku nggak sekolah lagi. Besok aku cari kerja. Paman, kami nggak sekolah lagi. Uangnya buat Kalian ini bodoh. Aku nggak butuh kalian hemat. Shen-san bersusah payah biayain kalian sekolah biar kalian sukses. Biar kalian bisa keluar dari gunung ini, itu balasan terbaik buat aku. Dengar nggak? Tapi, Pak, lukamu itu. Luka ayah gak apa-apa, istirahat saja nanti sembuh. Qingge, nilai kamu terbaik, sayang kalau gak lanjut sekolah. Nanti jangan ngomong hal bodoh kayak gitu lagi. Dengar nggak? Terima kasih. dokter. Rumah sakit ini Saya gak mau dirawat. urus administrasi, kita pulang. Baiklah, saya juga gak bisa maksa. Tapi jangan biarkan dia kerja berat lagi. Tubuhnya tak sanggup. Pak. Mau kemana, Pak? Dokter bilang Bapak harus istirahat dan tak boleh ke... Tenang saja, Pak Tahu. Bapak nggak akan kerja berat kok. Ada cara lain cari uang, biaya sekolah akan Bapak kumpulkan.
Nggak boleh ada yang kekurangannya. Terima kasih. Pak, luka Bapak belum sembuh. Kok bisa lakukan ini? Cepat bangun. Bapak nggak apa-apa, hari ini sudah dapat 100.000. Beberapa hari lagi, uang sekolah kalian sudah terkumpul. Ayah senang banget di hati. Ayah. Ayah bersusah payah untuk kami sekolah, aku pasti balas kebaikan ayah. Biar ayah hidup nyaman. Paman ketiga, aku bodoh, nggak tahu Anda susah payah. Mulai sekarang, aku bersumpah. Aku pasti belajar keras, sukses, dan nanti kalau sudah berhasil, aku jemput Anda ke kota. Nikmati hidup tenang. Anak baik. Tekanan darahmu rendah. Aku berikan obat peningkat tekanan darah, minum tepat waktu. Terima kasih, dokter. Sudah tua, kalau ada sakit kepala atau demam. Lebih baik ada anak-anak di dekatmu untuk merawat. Anak-anak semua sibuk, membangun rumah tangga di kota itu tidak mudah. Badanku yang sudah tua ini masih bisa bergerak. Jadi tidak mau merepotkan mereka. Kalau kamu rindu mereka, kamu bisa ke kota untuk menemui mereka. Transportasi sudah mudah. Baik, terima kasih dokter. Dulu berjuang habis-habisan agar 4 anak itu bisa sekolah. 10 tahun, tak ada satupun yang pulang. Lihat dia baik-baik. Sepuluh tahun. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Ini perusahaan Mur, ya? Wah, keren sekali. Murku memang hebat. Hello Moore. Aku ini paman ketiga, datang jengukin kamu. Paman ketiga, aku lagi sibuk sekarang, ada apa nanti aja ya? Profesor Shen cukup puas dengan perusahaan kalian. Kalau evaluasi berikutnya lancar, kemungkinan besar, kerjasama untuk reagen biologi baru akan diberikan ke kalian. Wah, bagus. Asisten Wang, sampaikan terima kasih kami pada kepercayaan Profesor Shen. Kesempatan ini sangat penting untuk kami. Oke. Nanti aku sampaikan. Emoer. Pak Shen, ini siapa? Oh, nggak kenal. Kayaknya cuma pengemis nyasar. Pergi. Ambil uangnya dan cepat pergi. Ini bukan tempat kamu. Emoer. Kamu nggak ngenalin aku. Aku ini paman ketiga. Pak Shen, ada apa ini? Kalian saling kenal? Ah Pak Wang, Anda bercanda. Saya tidak mungkin kenal orang ini. Dia mungkin otaknya kurang beres. Salah orang, nggak mau lepas dari saya. Maaf, Anda lihat sesuatu memalukan. Begini saja. Saya akan suruh dia pergi. Segera kembali. Paman ketiga. Kenapa nggak kasih tahu saya? Datang begitu terburu-buru. Moer, aku sudah telepon sebelumnya. Aku cuma mau lihat kamu saja. Jangan bicara hal nggak penting. Kamu kesini mau apa? Aku ada klien penting. Cepat bicara. Tidak, Emoer. Aku kencan kamu. Beberapa hari lalu aku ke rumah sakit periksa. Dokter bilang tubuh ada masalah. Aku pikir mumpung sekarang masih bisa bergerak. Takut suatu hari nanti gak bisa ketemu kamu lagi. Apa, paman ketiga? Kamu gak apa-apa? Moer, gak apa-apa. Cuma usia udah lanjut, tekanan darah agak rendah. Masalah kecil, dokter udah kasih obat. Oke, aku ngerti. Kamu cari tempat duduk dulu aja. Ada urusan penting di sini. Setelah selesai, bakal cari kamu. Baiklah, kamu lanjutkan dulu, ya. Profesor Shen.
Saya sudah bertemu. Dengan Direktur Shen dari Tapi untuk reagen ini, ada beberapa perusahaan menawarkan jutaan untuk bekerja sama. Kualifikasi grup Shen bukan yang terbaik. Apakah benar? memberikan keuntungan dan bekerja sama. Setelah 10 tahun, aku menemukan kakak. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk keluarga Shen yang memelihara dan mengajariku, memberiku kehidupan baru. Budi ini harus aku balas. Asisten Wang, jangan bicara soal keuntungan, bahkan jika harus otorisasi gratis ke grup Shen, aku rela. Tanda tangan kontrak ditetapkan tanggal 17, jam 7. Aku ingin datang sendiri. Baik, Profesor Shen akan segera kuatur. Tetapkan tanggal 17, 7. Aku ingin datang sendiri. Baik, Profesor Shen akan segera kuatur. Presiden Shen, Profesor Shen telah memastikan niat menandatangani kontrak pada tanggal 17, jam 7 malam. Saya akan datang untuk tanda tangan kontrak. Tidak tahu Pak Shen ada waktu? Waktu? Tentu saja ada waktu. Terima kasih, Profesor Shen, atas kesempatan yang Anda berikan. Kalau begitu, saya akan menunggu kehormatan kedatangan Anda, Profesor Shen. Emoer masuklah. Paman ketiga. Di mana Paman cari tempat ini? Apa ini baunya? Bau. Moer, saya tinggal sebentar di sini. Yang penting bisa tidur sudah cukup. Nor, ayo duduk. Moer, waktu kecil kamu paling suka makan mie. Saya buatkan mie dengan jamur dan daging untukmu. Tanganmu baik-baik saja? Baik-baik saja. Tadi Paman gak sengaja gak pegang kuat. Maaf ya Moer. Paman gak tahu kamu gak suka makan mie lagi. Paman San. Aku tahu kamu datang jauh-jauh karena uang. Ini uang 10.000. Belilah tiket, sisanya buat memperbaiki hidupmu. Cepat pulang ya. Muar, salah paham. Aku datang untuk melihatmu. Aku gak mau uang ini, kau simpan saja. Sudahlah, Paman ketiga. Aku nggak peduli apa maumu. Pokoknya, kamu sudah lihat aku banyak urusan. Kalau sampai orang lain melihat aku bareng sama kamu, mukaku harus ditaruh di mana? Aku masih sulit bertahan di lingkaran ini. Kamu nganggep Paman ketiagmu gak pantas ya? Paman ketiga, dulu aku bodoh, tidak tahu kamu sesusah ini. Mulai sekarang, aku Shen mau bersumpah. Aku Shen mau bersumpah. Aku pasti akan rajin belajar, sukses, dan membawa ibu ke kota ketika aku sudah berhasil. Supaya ibu bisa menikmati hidup dengan nyaman. Anak yang baik. Emoer. Tunggu dulu, Moer. Tunggu sebentar. Paman ketiga, ada apa lagi? Moer, bawa ini pulang ya. Ini sayuran yang aku bawa dari desa. Semua ditanam sendiri oleh Paman ketiga. Masih segar banget. Paman, Tidak ada bisa diberikan padamu. Ini hanya sedikit perhatian, ambil saja. sekarang ini sudah zaman apa? Siapa peduli barang seperti ini? Semua kotor penuh lumpur. Paman ketiga, kalau kamu suka, bawa sendiri saja. Pak, saya Nona, saya bisa sendiri, terima kasih. Ayah. Pak, Cingge. Benarkah itu kamu? iya, ini aku. Pak, kenapa jadi begini? Ada yang mengganggu Bapak? Katakan padaku, tidak ada. Pak sudah tua dan lemah, jatuh sendiri. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah kamu menderita? Pak, hidupku baik. Sekarang aku profesor di lembaga penelitian negara. Semua berkat Bapak yang membiayai sekolahku dulu. Hidupmu baik, itu yang penting. Wah, saya senang. Kenapa Anda nggak kirim surat ke rumah? Saya selalu kepikiran sama kamu. Pak, maafkan saya, dulu balik cari Bapak. Tapi desa kita berubah banget. Jadi saya nggak berhasil nemuin Bapak. Nggak nyangka bisa ketemu Bapak di sini. Pak, saya dapat kabar tentang kakak. Setelah nemuin dia, saya akan ajak Bapak buat ketemu. Kita bicarain lagi nanti, ya. Pak, biar saya bantu. Kangkang ini penetana. Jangan kotori tanganmu, biar aku. Pak, Bapak ngomong apa? Dulu aku bisa sekolah sampai universitas berkat sayur yang Bapak tanam.
Sekarang Bapak gimana kalau pindah ke rumahku? Rumahnya besar dan sendirian. Bapak di sini ada rumah, sudah cukup baik. Aku nggak tahu tempat tinggal Bapak nyaman atau nggak. Aku harus lihat sendiri. Pak, aku lapar. Gimana kalau ikut ke rumah Bapak makan? Boleh, kalau rumahnya sederhana. Bapak masakin, tapi di rumah sekarang cuma ada mie. Asal buatan ayah, aku pasti suka. Ini. Tempatnya kecil, jangan benci ya. Ayah. Ayah tinggal di tempat seperti ini? Kalau tempat ini kecil, ayah bisa ajak kamu makan di luar. Ayah, apa yang ayah bilang? Mana mungkin aku benci sama ayah. Aku cuma sedih, ayah sudah sepuh tinggal di sini, pasti kurang nyaman istirahatnya. Gak ada yang bagus atau jelek. Aku kan cuma petani. Aku datang lihat kalian, tinggal beberapa hari lalu pulang. Kinga, duduk. Ayah segera masak enak untukmu. Hang. Susah payah menemukan ayah, ternyata dia hidup susah. Aku belum membiarkan dia menikmati hidup. Bagaimana aku bisa membiarkan dia kembali begitu saja? Kinga. Di sini ayah cuma punya mie, fasilitasnya sederhana. Jangan keberatannya. Pak, apa maksudmu? Aku kangen rasa ini 10 tahun. Akhirnya hari ini bisa mencicipinya lagi. Pelan-pelan makannya, jangan sampai tersedat. Pak, kamu sudah datang. Jangan pulang lagi. Aku ada acara penandatanganan kontrak. Aku siapkan kejutan untukmu. Nggak usah, Pak, nggak perlu ke sana. Aku cuma seorang petani, sementara kalian semua terpelajar. Takutnya kalau aku datang malah bikin malu. Pak, apaan sih? Aku dibesarkan sama kamu. Nggak ada malu atau gimana? Ikut aku ya. Oke, ayah ikut. Ayah duduk di samping, nggak ganggu kamu, oke? Oke. Ayah. Ayah, duduk di sini istirahat. Profesor Shen, kepala pusat, memanggil ayah ke pusat. Oke, ngerti. Ayah, ini ruang tunggu VIP. Tanpa izin, orang nggak bisa masuk. Ayah, duduk istirahat. Minum air, aku balik sebentar lagi. Baik, aku tunggu kamu di sini. Profesor Shen, apa Anda ada di dalam? Paman ketiga, kenapa Anda ada di sini? Paman ketiga, kenapa Anda ada di sini? Paman ketiga. Kenapa Anda ada di sini? Anda gila ya? Ini kan ruang istirahat khusus Profesor Shen. Bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Bukannya aku suruh Anda ambil uang dan pergi? Moer, kamu salah paham sama aku. Ah, jangan bicara soal salah paham. Kalau nanti Profesor Shen kembali dan melihat Anda di sini. Kamu bikin tempat dia berantakan, dia bakal ngamuk. Cepat pergi dari sini. Aku nggak mau pergi. Aduh, Paman tiga. Aku juga ini demi kebaikanmu. Aku nggak peduli gimana caramu sampai ke sini, tapi tempat ini benar-benar bukan buat kamu. Tolong dengerin aku ya. Ke stasiun aja. Aku beliin tiket pulang ke kampung. Segera pulang, oke? Aku nggak mau. Paman tiga, jangan ribut lagi deh. Aku nggak ribut. Aku kesini karena anakku yang bawa aku. Anakmu, Paman tiga? Saya nggak bikin ribut, ini anak saya yang bawa saya ke sini. Anak kamu, Paman ketiga? Kamu menyelinap masuk aja udah keterlaluan, sekarang malah ngarang macam-macam. Kamu pikir semua orang bisa punya pencapaian setinggi Profesor Shen? Anak kamu bisa bawa kamu ke tempat kayak gini? Bawa saya ke sini, Profesor Shen. Maksud kamu, Profesor Shen itu anak kamu, petani tua? Paman ketiga, saya tahu kamu kangen anak, walaupun sekarang udah gelap di luar. Tapi nggak usah mimpi aneh-aneh, dong. Petani mur kenapa? Kamu udah besar begini. Bukannya aku petani ini,
yang gali tanah satu persatu. Yang kalian makan dan pakai. Bukannya aku yang angkut bata satu persatu. Kamu meremehkan petani ya? Paman San, jangan terlalu emosional dulu. Maksudku adalah, anak yang kamu temukan, belum tentu cari sampah di mana. Mana mungkin Profesor Shen. Kalau dia memang Profesor Shen gimana? Kalau dia bisa langsung berubah jadi Profesor Shen, maka aku, Shenmo, adalah raja segalanya. Kamu. Bagaimana kalau dia benar-benar begitu? Kalau dia bisa langsung berubah jadi Profesor Shen, maka aku, Shenmo, adalah raja segalanya. Kamu. Paman ketiga, jangan berdiri di sini mempermalukan diri. Kalau Profesor Shen datang dan melihatmu, dia mengira kamu pencuri dan menangkapmu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ayo, Aku. ikut aku. Anakku akan khawatir padaku. Dia suruh aku tunggu. Aku tidak akan pergi. Aku nggak pergi. Oke, kamu nggak mau pergi ya? Kamu. Kok kamu bisa gitu sama aku? Kamu nggak boleh gitu. Paman ketiga, ini kamu yang maksa aku. Udah baik-baik nggak mau, maunya yang susah. Aku ini paman ketigamu. Kamu ini. Aku ini paman ketigamu. Kamu ini. Paman ketiga. Rasanya mulutmu dibungkam. Nggak enak, kan? Nggak ada cara lain. Siapa suruh kamu bandel? Kalau dari awal kamu nurut sama aku. Ambil uang, pulang kampung. Nggak akan sampai begini. Aku cari tempat taruh kamu. Tunggu sampai tanda tangan selesai. Paman, jangan macam-macam, jangan rusak rencanaku. Suara apa itu? Wang, asisten Wang. Ini aku, Shenmo. Oh, Tuan Shen, ternyata Anda. Aku cari kamu di aula pesta. Profesor Shen ada urusan penting, pergi ke luar negeri. Sekarang dia sudah dalam perjalanan. Mengenai tanda tangan kontraknya, harus ditunda dulu, maaf ya. Aduh. Profesor Shen adalah profesor nasional. Masalah dia lebih penting. Urusan kontrak sih harus ditunda dulu, maaf. Aduh. Profesor Shen profesor kelas nasional. Masalah dia lebih penting. Soal kontrak, nggak buru-buru. Saya kapan saja siap sesuai jadwal Profesor Shen. Ada apa ini, Pak Shen? Asisten Wang. Orang tua pemulung ini entah bagaimana masuk ke ruang istirahat Profesor Shen. Saya suruh dia pergi, tapi dia tidak mau. Khawatir masalah makin besar, jadi saya terpaksa. Harus mengontrol dia dulu, jangan sampai dia lepas. Meski begitu, Direktur Shen, kamu tidak boleh menghina orang tua dengan cara seperti ini. Pak, Anda baik-baik saja? Bisa bicara? Shenmo, kamu keturunan tidak tahu diri. Bagaimana berani kamu? Pak, Anda bicara apa? Hei, Pak, bangun, Pak. Pak, Anda baik-baik saja? Berani-beraninya kamu, Pak Tua, apa yang kamu bilang? Hei, Pak Tua, bangun. Pak Tua, kamu nggak apa-apa, kan? Ikatan terlalu kencang, pembuluh darah terganggu, aliran darah terhenti. Harus segera ke rumah sakit. Pak Shen, cepat bantu. Pasien ini sudah tua, ditambah lagi kurang gizi. Pergelangan tangannya ditekan terlalu lama. Sirkulasi darah lokal terganggu, ditambah emosinya terpukul, dia mendadak pingsan dan lemas. Sebagai keluarganya, kalian harus merawat dia dengan baik. Iya, dokter, tenang saja. Walaupun Pak Tua ini bukan keluarga saya, tapi karena saya yang menemukannya dalam kesulitan. Aku akan tanggung jawab sampai akhir.
Pak Shen, tak disangka Anda tidak hanya sukses, tapi juga begitu baik hati. Menemukan dia dalam kesulitan. Pasti akan tanggung jawab sampai akhir. Pak Shen, tak disangka Anda tidak hanya sukses, tapi juga begitu baik hati. Kakek ini bisa bertemu Anda, sungguh luar biasa. Jenger. Aku ini paman ketiga. Paman ketiga, benarkah? Ini kamu. Jenger. Jengerku. Paman ketiga pikir, seumur hidup ini, tidak akan pernah bertemu lagi denganmu. Paman ketiga, jangan terlalu emosional dulu. Sepat Bering. Kamu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Aku tadi, sama sekali nggak mengenalmu. Ah. Udahlah, nggak usah dibahas. Bisa ketemu kamu. Semua penyakit tiga paman sembuh. 3. Perawat itu bilang kamu nggak ada di kantor. Bisa ketemu kamu. Semua penyakit tiga paman sembuh. Kakak ketiga. Suster bilang kamu nggak ada di kantor. Kamu lagi ngapain di sini? Anak kecil, Paman ketiga. cepat ke sini. Paman ketiga mau. Biar paman lihat baik-baik. Kalian semua sudah besar. Paman ketiga. Hampir nggak kenal lagi. Kamu jadi kurus. Dan juga lebih gelap. Ah ya ampun. Aku pikir, seumur hidup nggak bisa ketemu kalian lagi. Nggak nyangka, Tuhan masih baik sama aku. Bisa mempertemukan kita di sini. Aku bisa lihat kalian lagi. Sakit yang dialami paman ini. Nggak sia-sia. Paman. Aku kenalnya. Ini Om Ai. Aku tahu. Aku udah nolongin Anda, pasti Anda terharu. Tapi Anda nggak perlu terus bilang-bilang. Menolong itu biasa aja. Tugas Anda sekarang cuma istirahat yang baik. Jangan banyak ngomong. Ya. Membantu orang itu hal baik. Tugas Anda sekarang adalah istirahat yang baik. Jangan bicara terlalu banyak. Ah, Emower. Apa maksudmu ini? Paman. Karena anak-anak Anda sudah datang, saya tidak akan mengganggu reuni kalian. Tuan Shen. Saya pamit dulu. Urusan kerja sama tunggu Profesor Shen kembali, lalu kita bahas. Asisten Wang, sudah mau pergi ya? Biar saya antar Anda. Tidak perlu. Jaga diri di sini, urus paman baik-baik. Kakak, barusan kamu bilang apa? Dia itu paman ketiga. Apa kamu belum mengenalinya? Tentu aku mengenalinya. Kenapa? Kamu mau urus dia? Kalau begitu, urus saja baik-baik. Aku sudah antar dia ke rumah sakit. Dan bayar biaya pengobatannya dulu. Itu sudah lebih dari cukup. Emower. Jinger, Jangan Salakin Emower. Itu sudah lebih dari cukup. Emower. Jinger, Jangan Salakin Emower. Dia cuma stres karena kerjaan banyak. Makanya dia tadi ngomong gitu. Jangan Salakin dia ya. Kakak, kamu jangan pergi. Apa maksudmu? Kamu mau ninggalin paman begitu aja? Apa kamu mau lepas tangan? Ini buat kamu. Dr. Shen. Barusan bukan kamu sendiri bilang. Keluarga harus merawat dengan baik? Paman ketiga yang membesarkanmu, menyekolahkanmu. Hingga kamu menjadi Dr. Shen yang dihormati semua orang. Sekarang, dia butuh seseorang untuk merawatnya di usia tua. Bukankah seharusnya kamu merawatnya dengan baik, menjalankan kewajiban sebagai anak? Apakah ini tidak? Bukannya sudah seharusnya begitu? Kamu. Jinger. Jangan marah ya. Semua salah paman ketiga. Tubuh paman ketiga sangat sehat. Gak usah khawatirkan aku. Besok aku keluar rumah sakit. Janji gak bakal nyusahin lagi. Paman ketiga, kamu juga ya? Sudah tua. Tubuh paman ketiga masih sehat banget. Gak perlu repot-repot mikirin. Besok aku langsung keluar rumah. Janji gak nyusahin kalian lagi. Paman ketiga, kamu juga ya? Sudah tua. Santai aja di desa, nikmati masa tua kan enak? Kenapa harus ke kota? Mencari kami untuk apa? Aku. Kau sengaja ke kota untuk mencari kami. Apa kau mau kami yang tanggung hidupmu?
Tidak, Jing. Kau salah paham. Sudah cukup, paman ketiga. Sampai sekarang, apa lagi yang mau kau sangkal? Aku bilang, aku sudah kasih 10 juta rupiah ke paman ketiga. Itu sudah wujud niat baikku. Dulu ada seseorang. Di rumah dia paling dimanja. Semua bagus diberikan padanya. Tapi sekarang, waktunya bantu uang dan tenaga. Ternyata, 1 sen pun belum pernah dia keluarkan. Serius? Diam saja. Apa maksudmu sih, ha? Lihat aku sekarang. Kantungku lebih bersih dari wajahku. Bukankah tadi kamu yang tepuk dada bilang bakal jaga paman ketiga dengan baik? Kenapa, sekarang? Mau ingkar janji? Bukankah tadi kamu yang tepuk dada bilang bakal jaga paman ketiga dengan baik? Kenapa, sekarang? Mau plan-plan dan lempar semua masalah ke kami ya? Di mata kalian, 3 paman. Begitu bikin kalian sebalnya ya. Dulu, saat orang tua kalian meninggal awal, saya yang supaya membesarkan kalian. Siapa dulu yang janji akan membalas budi dengan baik? Sudah lupa semua ya? Paman ketiga. Kalau begitu menurut Anda, orang yang Anda cari bukan kami bertiga. Tapi anak perempuan kesayangan Anda itu. Dulu dia paling suka pamer. Tunjukkan bakti ya. Kenapa? Sekarang. Anda butuh seseorang untuk merawat. Dia malah nggak kelihatan. Jangan-jangan dia sembunyi ya? Jangan ngomongin King. Dia jauh lebih punya hati daripada kalian. Punya hati? Sekarang yang kamu bilang 3 orang tak berhati itu semua ada di sini. Anak perempuan yang punya hati itu di mana? Sampai sekarang, belum lihat bayangannya. Sudahlah, sudahlah. Semua sekarang sudah ada di sini. Putri yang berhati nurani, seperti kau. Aku belum melihat bayangannya. Sudahlah, sudahlah. Semua diam saja, jangan, kita tidak mau tanggung jawab. Kalau begitu, kita bergiliran merawat. Setiap orang bertanggung jawab sebulan. Ayah, ya ampun. Saya bilang begitu di rumah sakit karena emosi. Jangan dimasukkan hati. Terutama waktu lihat kakak dan adik saling menyalahkan. Saya jadi kesal. Kok mereka bisa bersikap seperti itu ke Anda sih? Paman, tenang saja. Jasa Anda membesarkan tidak akan pernah saya lupakan. Saya tidak akan meninggalkan Anda. Bulan pertama ini, tenang saja, tinggal di sini sama saya ya. Year. Anak baik. Om gak sia-sia sayang sama kamu. Paman. Kenapa bawa karung tua di punggung? Nggak enak dilihat tuh. Ini barang bawaan Om. Saya nggak punya banyak barang. Cuma beberapa baju ganti. Meskipun sudah tua. Tapi terlihat kurang bagus. Ini barang bawaan paman. Saya nggak bawa banyak, cuma beberapa baju ganti. Meskipun sudah tua, tapi bersih. Aduh, aduh, aduh. Aduh, bajuku. Aduh, paman. Baju itu dipakai bertahun-tahun, compang-camping. Begini aja kita buang aja, balik dulu. Aku belikan yang baru. Keponakan Anda, TSK. Sekarang nggak kurang uang. NAK. Kamu sudah dewasa, sudah paham banyak hal. Paman, ini semua memang tugasku. Kita masuk dulu. Baik. Ayo, paman ketiga. Ini rumahku. Tunggu dulu. Nak Riaran, apa yang kamu lakukan? Aduh. Paman ketiga, aduh. Aku baru selesai mengepel lantai. Sepatumu kotor banget. Bersambung. Year. Kamu ngapain? Aduh. Paman ketiga, aduh. Lihat, lantai baru dipel. Sepatumu kotor banget. Setiap langkah meninggalkan jejak. Jadi tadi aku refleks aja. Maaf ya, paman ketiga. Maaf ya, paman ketiga. Ini salah paman ketiga yang kurang pertimbangan. Kaki saya yang kotor begini. Mana bisa sembarang nginjak masuk? Paman ketiga paham. Paham kok. Aduh. NAK. Kamu ada sandal nggak? Aduh.
Paman. Saya ini, benar-benar minta maaf ya, biasanya saya tinggal sendiri di rumah. Belum sempat membeli sandal baru. Begini, Paman. Anda untuk sementara. Gunakan saja yang ada dulu. Nanti. Saya akan belikan yang baru. Tahan dulu. Bisa tahan dulu. Tunggu sebentar. Anda. Tahan dulu sebentar, ya. Nanti. Saya belikan yang baru. Tahan dulu. Bisa diterima. Tunggu. Ada APA. Paman San. Lihatlah diri Anda ini. Lantainya basah, tiap langkah meninggalkan jejak air. Kita sudah dewasa. Siapa yang mengotori? Dia juga yang membersihkan. Ok. Tunggu dulu. Paman ketiga. Tolong sedikit repot. Bersihkan lantai ini bersih. Saya orangnya agak bersih banget. Terima kasih. Wajar saja. Bisa main nggak? Pukul dia. Ayo cepat, pukul. Semua udah bersih. Lihat. Semua sudah dibersihkan. Sudah dipel juga. Lihat. Semua sudah bersih. Oke, aku tahu. Kamu cari tempat sendiri. Ya. NAK. Omegak House. Bisa nggak kasih aku minum air dulu? Paman ketiga. Nggak lihat aku main game di momen penting? Lihat tuh, gara-gara kamu, aku jadi nggak fokus hari ini. Kalau lagi. Aku salah, ini salahku. Aku cuma sedikit haus. Aku nggak bakal ganggu lagi. Hei, sini, pergi. Paman ketiga, duduk santai aja, tenangin diri. Hai, Iriad. Hei. Paman, tenangkan diri di sini menikmati angin. Hai, Iriad. Ayah. Buka pintunya dong. Aku salah. Aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Di luar dingin, biarkan aku masuk. Aku janji. Di luar dingin banget. Yes. Mantap banget. Perut mulai lapar nih. Paman aku di mana? Paman ketiga. Selesai aku pergi, aduh. Aduh. Di mana paman ketiga? Liar. Aduh, paman ketiga. Kenapa kamu? Kenapa nggak panggil aku? Nggak apa-apa. Liar, aduh, paman ketiga. Kenapa bisa begini? Kenapa nggak panggil aku? Tidak apa-apa. Cuma agak dingin. Kaki paman ketiga ini sakit banget. Ani. Coba kamu lihatkan. Paman ketiga, ini. Kenapa kakimu jadi begini? Aduh, paman ketiga. Aku lupa kamu punya rematik. Aduh. Sekarang harus gimana ini? Aidakara. Adik ketiga dokter, pasti punya cara. Oke, paman, tahan, aku segera bawa ke rumah sakit. Dia itu ahli, pasti bisa menyelamatkanmu. 1, 2, 3. Ayo, paman, pelen. Kakak kedua, kita sudah sepakat? Gantian jaga sebulan. Pelan-pelan.
Kakak kedua. Bukannya kita sudah sepakat? Gantian jaga sada bulan. Ini baru hari pertama. Langsung dibalikin ke aku, 3 paman. Aku juga nggak mau gitu, kok. Tapi rematik paman 3 kambuh. Lihat tuh kakinya, bengkak kayak lobak. Dari kita bertiga, cuma kamu dokter beneran. Kalau nggak cari kamu, cari siapa, kakak kedua? Masa kamu tega lihat paman 3 mati gitu aja, even kalau kamu kuat ngelihatnya. Tapi aku nggak tega, kak kedua. Kak kedua, jangan kasih aku alasan terus di sini. Menurutku, kamu jelas nggak mau urus paman ketiga. Aku sarankan, segera bawa paman ketiga pulang. Gimana obatinya? Aku kasih resep. Ikuti aja petunjuknya. Bukan begitu. Shenjing, maksud kamu apa, sih? Aku rasa jelas kamu nggak mau urus. Ikuti aja petunjuknya. Bukan. Shenjing, maksudmu apa? Aku lihat kamu jelas-jelas nggak mau ngurusin. Semua orang lihat, paman ketiga susah payah membesarkanmu. Sekarang giliran kamu yang harus ngurus dia. Malah cari alasan, lihat sini. Ayo, kak kedua. Ini rumah sakit, banyak orang lihat. Kamu teriak kayak gitu, orang bakal mikir apa tentang aku? Aku mau bertahan di sini. Itu urusanmu, bukan urusanku. Pokoknya, orangnya sudah kuantar ke kamu. Terserah mau gimana. Kamu tentukan sendiri aja. Oh iya. Kita kan udah sepakat gantian. Sekarang giliran kamu ya, bye. Kamu. Jinger. Kaki paman ketiga bengkak dan sakit lagi. Jinger. Kaki paman ketiga bengkak dan sakit lagi. Seperti ditusuk jarum. Sama sekali nggak bisa gerak. Apa kaki aku ini bakal nggak bisa dipakai lagi? Paman ketiga. Aku tahu kamu sakit. Tapi di rumah sakit ini, semua pemeriksaan harus antre, ada nomornya. Nggak bisa karena kamu paman aku terus selalu nyelonong, kan? Iya. Bagus kalau paman bisa mengerti. Karena kakak kedua sudah ngantar kamu ke sini, sekarang masih ada waktu sebelum aku pulang kerja. Kamu tunggu di luar. Tunggu aku selesaikan pasien, nanti aku antar kamu pulang. Baiklah, paman tiga, aku tidak mau mengganggu. Aku akan tunggu di luar. Hei, tunggu dulu, paman tiga. Di rumah sakit ini, banyak orang dan kalau kamu berdiri di depan pintu kantorku seperti ini, orang banyak lihat, susah untuk dijelaskan. Di rumah sakit ini, banyak orang dan kalau kamu berdiri di depan pintu kantorku seperti ini, kebanyakan orang lihat, susah jelasinnya. Gini, tunggu aku di luar rumah sakit. Oke? Oak. Jinger ini. Aku di sini. Paman ketiga. Kenapa kamu duduk di lantai? Ini musim dingin, lantainya dingin banget, cepat bangun. Jinger. Bukannya kamu yang suruh paman San tunggu di depan rumah sakit ini? Jinger. Bukannya kamu yang suruh paman San tunggu di depan rumah sakit ini? Aduh, paman San. Lihat deh, aku ini maaf banget ya. Siang ini pasiennya banyak banget. Aku sibuk sampai lupa segalanya, jadi lupa kalau kamu nunggu aku di sini. Kamu nggak marah, kan? Enggak, paman San mana mungkin marah sama kamu. Apa yang kamu lakukan adalah tugas menyelamatkan nyawa.
Aku mengerti, tidak akan mengganggumu. Tapi kaki ini benar-benar sakit, seperti ditusuk jarum. Paman, kenapa sepatu kamu basah? Musim dingin pakai sepatu basah, kakimu sakit. Apakah ini ulah kakak kedua? Dia membiarkanmu pakai sepatu basah, ini keterlaluan, tidak masuk akal. Ayo, Paman. Aku bawa kamu menuntut dia. Harus buat dia minta maaf sama kamu. Dia biarkan kamu pakai sepatu basah. Ini keterlaluan, nggak masuk akal. Ayo, Paman 3. Aku akan bawa kamu menuntutnya. Buat dia minta maaf sama kamu. Tidak bukan Jing. Ini bukan salahnya Yi. Aku yang serbo, menjatuhkan ember air, sepatu jadi basah. Dia juga nggak tahu kalau aku pakai sepatu basah. Lagi pula. Jangan sampai gara-gara paman ketiga, kalian berdua jadi bertengkar. Baiklah, Paman ketiga. Karena Anda sudah bicara begitu. Aku hargai wajah Anda. Aku lepaskan dia kali ini. Ayo, Paman ketiga, luar dingin, kita pulang. Iya, kita pulang. Aduh, Paman ketiga. Jinger. Ini di mana? Paman ketiga, Anda sudah sadar. Bagaimana perasaan Anda? Ini di mana? Paman ketiga, Anda sudah sadar. Bagaimana perasaan Anda? Masih pusing? Jinger apa maksudmu? Kenapa kau menaruh paman ketiga di lantai? Paman ketiga, jangan dulu marah-marah. Rumahku ini penuh barang berharga. Walaupun Anda adalah paman ketiga saya. Tapi kalau suatu hari nanti ada yang hilang, siapa yang bisa pastikan? Jadi terpaksa kamu tidur di lantai ruang tamu dulu. Jing, kok bisa kamu biarkan paman ketiga tidur di lantai? Setidaknya kasih aku satu tempat tidur. Sofa pun juga tidak apa. Paman ketiga, aku tidak bilang kamu bakal mencuri, kok, tapi memang aku butuh penjaga pintu. Di tempatku, kamu bisa punya tempat berteduh dan juga bantu aku jaga dari pencuri. Bukankah itu saling menguntungkan? Tenang saja, aku tidak akan bikin kamu rugi. Di tempatku, kamu bisa punya tempat berteduh dan juga bantu aku jaga dari pencuri. Bukankah ini solusi terbaik? Tenang, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Lihat sepatu lamamu itu, aku sudah buang. Gantinya sepatu baru, hangat kan? Ini, makananmu. Dari rumah kakak kedua, belum sempat makan ya? Cepat makan saja. Jing, perut paman ketiga memang lapar. Izinkan aku makan. Bubur ini, ya? Tidak suka bubur? Mau makan makanan mewah? Paman ketiga, kamu belum sadar situasi? Kakak kedua tidak mau urus. Aku yang kasih kamu tempat tinggal, kasih makan juga. Selain aku. Siapa yang peduli kamu sekarang? Cepat makanlah. Jangan sampai kelaparan. Nanti malah aku yang repot. Jing, bisa nggak kasih tahu aku di mana toilet rumah kalian? Cepat makan, jangan kelaparan. Nanti malah aku yang repot. Jing, bisa nggak kasih tahu di mana toilet rumah kalian? Paman ketiga udah nggak tahan. Paman ketiga. Rumahku bersih banget. Kamu penuh debu, jangan pakai toilet rumahku. Di luar ada toilet, pakai yang di luar aja. Jinger. Aku mohon. Paman ketiga udah tua. Udah nggak tahan lagi. Bilang aja. Aku cepat kok. Nggak bakal. Godain toiletmu. Bau apa ini? Busuk banget. Paman ketiga, bagaimana bisa kamu kencing di sini? Bau dan kotor sekali. Rumahku gimana kalau begini? Maaf Jing. Paman ketiga sudah tua.
Aku nggak bisa tahan lagi. Maaf ya. Aku akan segera bersihkan, langsung. Paman ketiga, entah sengaja atau enggak. Paman sudah tua. Aku benar-benar nggak bisa tahan lagi. Maaf. Aku akan segera membersihkannya untukmu. Paman ketiga tidak peduli apakah kamu sengaja atau tidak. Kamu bersihkan sendiri. Jinger. Jangan pergi, paman ketiga memang sudah tua. Kamu jelas pernah bilang, akan merawat paman ketiga dengan baik. Kenapa kamu lupa semuanya? Waktu kecil kamu tidak pernah merasa aku kotor. Paman, bukan maksudku, tapi kamu ini terlalu jorok. Tinggal di rumahku sebulan, rumahku jadi berantakan banget. Aku sudah bicara sama kakak besar. Sebulan ini, kamu tinggal di rumah kakak besar dulu, ya? Kakak, buka pintu. Paman. Kok kamu jadi kayak gini? Kakak, buka pintu. Paman. Kok kamu jadi kayak gini? Bang, paman ketiga, serahkan dia ke kamu dulu. Di rumah sakit ada urusan, aku pergi. Paman ketiga, di tempat bang ini baik-baik ya? Iya. Paman ketiga, kamu gak apa-apa, kan? Paman ketiga, ini bau apa dari badanmu? Udah berapa lama kamu gak mandi sih? Aku. Adik ketigamu tiap hari cuma kasih aku bubur encer sama air dingin. Mana ada kesempatan mandi? Ayo, paman ketiga. Ke kamar mandi, ayo mandi dulu. Kalau belum mandi bersih, tidak boleh masuk rumah. Emor. Paman ketiga, kumohon, beri aku makanan. Aku lapar sekali. Tidak boleh masuk sebelum bersih. Emor. Paman ketiga, kumohon, beri aku makanan. Aku lapar sekali. Iya. Paman ketiga. Repot sekali. Paman ketiga, akhirnya Anda bangun. Kondisi tubuh Anda lemah. Jalan beberapa langkah saja sudah pingsan. Ayo. Minum dulu, buburnya ini. Saya sudah coba, suhunya pas banget. Emor. Saya sudah makan bubur sebulan. Bisa ganti makanan lain nggak? Menurut saya sih, Anda terlalu manja aja. Sebentar nggak nyaman ini, sebentar sakit itu. Anda pikir diri Anda itu raja, ya? Menurut saya, Anda itu terlalu manja. Sebentar-bentar ini nggak nyaman, sebentar-bentar itu nggak enak. Anda pikir Anda raja, ya? Harus dilayani dengan hati-hati seperti ini. Makanya adik ketiga nggak suka sama Anda, kalau saya pun pasti kesal. Bukan begitu, Moer. Mari minum buburnya. Saya suapin, Anda malah nggak senang ya? Minum. Beri saya makan. Makan. Pak Asisten Wang, kenapa tiba-tiba menelepon saya? Apakah Profesor Shen sudah kembali dari luar negeri? Pak Shen, profesor sudah kembali ke negara. Beliau dengar tentang kejadian sebelumnya dengan bapak tua itu, dan sangat menghargai tindakan Anda yang penuh perhatian membantu. Sebagai bentuk dukungan atas kebaikan Anda, Profesor Shen memutuskan untuk memberikan lisensi paten secara gratis kepada perusahaan Anda.
Beliau dan gak kejadian dengan bapak tua itu dan menghargai bantuan Anda. Sebagai bentuk dukungan atas kebaikan Anda, Profesor Shen memutuskan untuk memberikan lisensi paten secara gratis kepada perusahaan Anda. Serius, Pak Asisten Wang? Terima kasih banyak untuk Profesor Shen. Atas nama seluruh perusahaan kami, saya mengucapkan terima kasih dan hormat yang sebesar-besarnya kepada Profesor Shen. Kami tidak akan mengecewakan harapan Profesor Shen. Selain itu, Profesor Shen sangat peduli dengan kondisi lanjutan kakek itu. Tidak tahu bagaimana keadaan kakek yang Anda selamatkan itu sekarang? Apakah kesehatannya sudah pulih? Ah, Anda bicara soal kakek itu ya? Dia sekarang sangat baik. Saya selalu merawatnya dengan baik, sekarang dia makan enak, tidur nyenyak, semangatnya juga sangat bagus. Benar, kan Kek? Kamu kasih tahu Asisten Wang. Aku merawatmu. Apa aku merawatmu dengan sangat baik? Dengan sangat teliti. Merawatmu dengan baik sekali. Terima kasih, Pak Shen. Sepertinya kakak dan ayah rukunnya. Sepertinya kakak dan ayah rukunnya. Asisten Wang, siapkan mobil ke rumah kakak sebentar. Aku kasih kejutan buat kakak dan ayah. Iya. Paman ketiga, aku baik banget sama kamu, tadi kenapa kamu malah nangis? Dengar, yang tadi ditelepon itu Profesor Shen. Sekarang dia jadi pembawa rezekiku. Kalau kamu bilang sesuatu yang gak semestinya di depan dia, ngerusak urusanku, lihat aja nanti, aku pasti kasih pelajaran ke kamu. Tidak. Gak berani, aku nurut kok. Apapun aku turuti kamu. Begitu dong. Tenang saja, paman ketiga. Selama kamu nurut sama aku pasti bakal baik-baik ke kamu. Ayo, minum buburnya. Tidak mau. Aku nurut kok. Taruh saja buburnya di sini. Biar aku pelan-pelan makan sendiri ya. Paman ketiga, kamu nakal lagi, ya? Aku nyuapin kamu, tapi kamu masih ngeluh. Berhenti. Paman ketiga, kamu nakal lagi, ya? Aku nyuapin kamu, tapi kamu masih ngeluh. Berhenti. Ayah, bagaimana kabarmu? Kinga, apa itu kamu? Ini aku, ayah. Aku terlambat datang. Profesor Shen, kenapa Anda tiba-tiba datang? Ini ayahku. Kenapa aku tidak boleh datang? Apa? Paman ketiga, Profesor Shen benar-benar putrimu? Shenmo, ayahku dan paman ketiga yang membesarkanmu. Katakan padaku. Begini caramu merawatnya dengan sepenuh hati? Kinga, kamu anak paman ketiga, itu berarti aku abangmu. Kita ini keluarga. Bagaimana mungkin aku membentaknya? Kamu harus percaya padaku. Jangan coba mendekatkan diri denganku, Shenmo, karena ayah baru disebut abangku. Kalau tidak, kita sama sekali tidak ada hubungan. Kinga, kalau kamu tak percaya aku, setidaknya percayalah pada paman ketiga. Shenmo, karena ayah, kamu disebut abangku. Kalau tidak, Kamu dan aku tidak ada hubungan apa-apa. Kinga, kalau tidak percaya padaku, percayalah pada paman ketiga. Coba bilang, apa tadi aku marah padamu? Ayah, jangan takut. Katakan yang sebenarnya. Ada yang mengganggumu? Anak perempuanmu akan membelamu. Ayah sudah hidup dengan susah payah. Shenmo, apalagi yang mau kamu katakan? Menyiksa orang tua? Aku sudah lapor polisi. Shen Kinga, kamu salah tangkap orang. Aku sudah merawat paman ketiga dengan niat baik. Bahkan dia nggak boleh sentuh sedikit pun. Lalu, gimana dengan Shen Ye? Shen Ye sama sekali nggak peduli sama paman tiga. Dia buang paman kayak sampah gitu aja. Terus Shen Jing? Kasih dia tidur di lantai. Kenapa kamu nggak tangkap mereka aja? Apa? Ayahku mati-matian membesarkan kalian, bukannya berterima kasih, kalian malah anggap dia beban. Seenaknya aja menghina dia. Baik, kalau gitu, kalian bertiga,
menganggap beban dan menghina. Baiklah, kalau begitu. Kalian bertiga, pergi saja ke penjara jadi saudara di sana. Tidak. Aku tidak mau dipenjara. Hingga, kamu tidak boleh seperti ini padaku. Aku kan kakakmu. Tuan Shen, polisi akan segera tiba. Saat kamu menghina orang tua itu, Kenapa kamu tidak berpikir bakal ada hari ini? Ayah tidak takut. Semua selesai. Orang jahat akan dihukum. Anakmu akan bawa ayah pulang. baiklah. Cingge. Ayah tahu hanya kamu yang tulus pada ayah. Setelah ayah tiada, uang 300.000 ini ayah percayakan padamu. Hanya begitu, ayah akan merasa tenang. Ayah, apa yang ayah katakan? Saya akan merawat ayah dengan baik. Semoga ayah panjang umur sehat selalu.